Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillah. Mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari yang kelima Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih bisa dan sempat untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepada Sang Khalik, insyaallah melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan pada hari ini senantiasa bernilai ibadah di sisinya. Salat bering salam kepada Rasulullah kita kirimkan dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan sholawat yang selalu kita ucapkan, kita akan mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan akan mendatangkan syafaat di yaumil akhirah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini, yaitu hari kelima kita melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, kepada saya diminta untuk memberikan tausiah. Apakah namanya ini kultum, kuliah 7 menit, atau ada istilah lain kalau 5 menit namanya kulim, kuliah 5 menit. Karena Bapak Ibu yang berbahagia, kita nih banyak singkatan-singkatan. Kadang-kadang ada juga singkatan untuk kita ASN ini. Saya pernah membaca dan mendengar dulu apa disampaikan oleh para ustadz, oleh para penceramah, bahwa kita sebagai ASN ini ada juga singkatan-singkatannya. Pertama, yang terjadi pada kita ASN ini ada namanya kurang, namanya kurang rapi, itu singkatan. Ada juga namanya kudis, kurang disiplin, atau ada namanya juga kutil, yaitu kurang teliti. Jadi pada kesempatan ini saya akan memberikan tausiah lah namanya, apakah kuliah 7 menit ataupun beberapa menit, ya terserah saja lah nama itu. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai judul tausiah atau ceramah kita pada siang hari ini, yaitu ada beberapa model orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Yang pertama kita kenal dengan model puasa orang awam. Itu yang pertama, yaitu puasa orang awam. Bagaimana model puasa orang awam ini? Modelnya yang pertama, mereka itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga. Kalau kita sebagai ASN, bisa kita umpamakan ini orang awam berpuasa ini namanya 406. Taruhlah kita imsak pada pukul 4, berbuka pada pukul 6 lewat, tapi di tengah-tengahnya 0. Jadi 406. Juga Rasulullah SAW bersabda dan memberikan peringatan kepada kita tentang puasa orang yang awam ini. Apa kata Rasulullah? Kam min sha'imin laisa lahu illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya kecuali rasa lapar dan rasa haus. Ketika masuk imsak, dia melaksanakan sahur. Ketika waktu berbuka, dia melaksanakan berbuka.
tetapi apa yang didapatkannya? Hanya rasa lapar dan rasa haus. Yang kedua, Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimana model puasa orang awam ini? Yang kedua, yaitu mereka puasa tetapi mereka tidak melaksanakan sholat. Barangkali kita sering juga mendengar atau pernah ditanya oleh seseorang, wahai Ustadz, ya Bapak, bagaimana hukum puasa orang yang berpuasa tapi tidak sholat? Kenapa muncul pertanyaan ini? Karena memang banyak juga kita atau orang yang berpuasa tetapi dia tidak sholat. Jawabannya tentu bagaimana? Puasanya sah tapi tidak sempurna dan dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Yang ketiga, Bapak Ibu yang berbahagia, model puasa orang awam ini yaitu dia berpuasa tapi sepanjang hari kerjanya hanya tidur. Mungkin barangkali dia mengamalkan suatu hadis Rasulullah, naumun so'imun ibadah. Puasa orang tidur itu adalah ibadah. Tapi Bapak-bapak hadirin yang berbahagia, kalaulah kita bangun kemudian tidur lagi, bangun tidur lagi, apa disampaikan oleh Rasulullah? Man qama summa nama, man summa qama summa nama. Bangun, tidur, kemudian bangun lagi, tidur lagi. Kita termasuk golongan siapa tuh, Ustaz Ginting? Yaitu golongan sore. Bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Ini puasa orang awam. Yang keempat, puasa orang awam itu adalah dia berpuasa tapi tidak mau memanfaatkan puasanya itu untuk membaca Al-Quran. Alhamdulillah, sebelum kita masuk bulan Ramadan kemarin, kita di kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu ini sudah bersepakat bahwa begitu kita masuk kantor, agak setengah jam kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Karena ini anjuran kepada kita, khairun nasi man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu manusia adalah orang yang membaca Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kalau kita suka membaca Al-Quran dan kita mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, rupanya kita menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, para hadirin yang berbahagia, selanjutnya model puasa yang kedua dinamakan dengan puasa khawas. Kalau tadi puasa awam, yang kedua puasa khawas. Puasa khawas ini meningkat dari puasa awam. Apa arti khawas? Kalau boleh kita bahasa Indonesiakan, yaitu puasa orang yang sudah baik tapi belum mencapai tingkat sempurna. Bagaimana orang yang berpuasa khawas ini? Ya, kebalikan yang tadi. Yang pertama, dia memang mempergunakan waktu mulai dari imsak sampai berbuka, dia pergunakan untuk mendulang amal sebanyak-banyaknya. Ketika setelah imsak dia membaca Al-Quran sampai masuk waktu subuh. Setelah waktu subuh dia pergunakan lagi untuk membaca Al-Quran. Setelah itu kita masuk kantor, kemudian kita pergunakan lagi untuk membaca Al-Quran. Kemudian apa lagi? Dia selalu berzikir dan memperbanyak amal kebajikan selama bulan Ramadan.
Ibu, Bapak-bapak hadirin yang berbahagia, puasa orang Khawas inilah yang diharapkan kepada kita. Apa yang digambarkan atau diingatkan oleh Rasulullah kepada kita, man soma atau man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa atau siapa yang mendirikan puasa bulan Ramadan dengan penuh iman dan perhitungan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dengan syarat yang pertama, iman. Iman ini baru bisa kita peroleh tentu dengan cara kita menjalankan ibadah sebanyak-banyaknya. Iman ini baru kita bisa peroleh tentu kita melaksanakan amal-amal kebajikan selama bulan Ramadan ini. Kalau ingin puasa kita itu menjadi puasa model puasa, yaitu puasa Khawas. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk itu kita sebagai ASN menyadari bahwa banyak pelajaran dan pelatihan yang kita peroleh dengan adanya bulan Ramadan ini. Yang pertama, puasa Ramadan mengajarkan kita bagaimana bisa menjadi orang yang jujur. Ini dibuktikan bahwa puasa itu hanya kita yang tahu. Perbedaan orang puasa dengan tidak puasa barangkali kita tidak nampak, tapi hanya kita yang tahu. Ini Ramadan mengajarkan kita bersifat jujur. Apakah kita tidak jujur di dalamnya, kita juga yang tahu. Rukun Islam ada 5. Kalau orang yang bersyahadat jelas, orang yang melaksanakan sholat dengan tidak jelas, kemudian orang yang membayar zakat atau tidak jelas, orang yang naik haji dengan tidak naik haji jelas, tetapi orang yang tidak puasa kita tidak akan tahu. Tapi siapa yang tahu? Hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Bapak-bapak hadirin yang berbahagia, puasa ini pun pahalanya juga tidak ditentukan, hanya Allah yang tahu. Kata Rasul, as-sawmu li wa ana ajzibi. Puasa itu adalah punyaku, kata Allah, dan aku pula yang memberikan balasannya. Jadi disiplin, jadi jujur. Yang pertama ya. Yang kedua, puasa bisa mengajar dan mendidikan kita bagaimana menjadi orang yang disiplin. Ya, disiplin ketika masuk waktu imsak, kita semuanya imsak. Boleh ditakhirkan? Tidak boleh. Ketika masuk waktu berbuka puasa, kita berbuka. Boleh ditakhirkan, boleh didahulukan? Tidak boleh. Ini menandakan, mengajarkan Ramadan ini bagaimana kita bisa menjaga dan mengatur waktu dengan sebaik-baiknya dengan cara melaksanakan yaitu kedisiplinan. Bapak para hadirin yang berbahagia, kemudian apa lagi? Juga puasa ini mengajarkan kita bagaimana kita bisa bersifat inovatif. Bagaimana bersifat inovatif? Ada perubahan dari tahun ke tahun. Dari puasa kemarin dengan puasa ini ada perubahan. Dari bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan ada perubahan. Kalau sebelum bulan Ramadan, ya, kita jarang sholat berjamaah. Ramadan, hendaknya kita selalu sholat berjamaah. Ini ada perubahan. Kemudian kalau seandainya sebelum Ramadan kita jarang berinfak, dengan adanya Ramadan menumbuhkan jiwa kita bagaimana menjadi orang yang dermawan. Kalau sebelum Ramadan kita tahu tadi kita jarang membaca Al-Quran, maka bulan Ramadan ini masa ada waktunya kita selalu membaca Al-Quran. Untuk itu Bapak-bapak hadirin yang berbahagia, puasa Khawas inilah yang kita dambakan, yang ingin kita capai, dan ini merupakan
harapan bagi setiap orang bahwa puasa yang kita lakukan ada nilai tambahnya, ada di situ amal-amal yang kita peroleh. Dan yang ketiga namanya puasa hawasil hawas. Hawasil hawas ini ya biasanya puasa yang dilakukan oleh Rasulullah, dan juga puasa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Bagaimana? Nah, ini salah satu contoh kecil saja. Para nabi dan rasul, Bapak hadirin yang berbahagia, mereka kalau seandainya melaksanakan qiyamul lail, nah itu barangkali sampai subuh. Bahkan Aisyah pernah melihat bahwa Rasulullah di bulan Ramadan ini beribadah sampai subuh. Bahkan Bapak Ibu yang berbahagia sampai letih kakinya, sampai bengkak kakinya karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita Bapak yang berbahagia, ya sholat tarawih saja, kalau bisa rakaatnya sedikit, bacaannya cepat dan selesainya cepat. Kalau seandainya ada kita sholat di masjid, kita tanya tuh berapa rakaat di sini sholatnya Pak? Ya alhamdulillah rakaatnya hanya 23. Berkata-kata dalam diri kita, lama kali kita nanti sholat tarawih. Dan juga kalau seandainya kita melaksanakan qiyamul lail, imamnya itu bersuara kurang bagus, panjang pula bacaannya, tidak khusyuk lagi kita sholat. Kalau bisa bacaan imam itu ayatnya yang pendek-pendek. Kalau bisa inna ta'ina wal asri kul huwallah kul a'udzu birabbinas. Pokoknya yang pendek-pendek itu yang membuat kita suka. Oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, dari ketiga model puasa ini, yang pertama puasa awan, yang kedua puasa hawas, dan ketiga puasa hawasil hawas. Barangkali puasa yang ketiga itu adalah puasa hawasil hawas, atau kita kenal dengan puasa yang istimewa. Mungkin tidak sanggup kita untuk menggapainya karena ini puasa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Namun setidaknya yang kedua tadi mudah-mudahan bisa kita peroleh di bulan Ramadan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.